sampai di mana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang normal. Karena itu sebelum Saudara Hansen memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa malam hari ini atas belas kasih-Mu kami bisa bersama-sama berkumpul menikmati Tuhan. Tuhan Yesus, bahwa kami boleh Tuhan terbuka pada pembicaraan-Mu. Tuhan, kami mau belajar, oh Tuhan, di dalam penghidupan kami mengetahui, memandang, mempersembahkan diri kami, yang kami juga hidup di dalam Roh. Bawa kami Tuhan, terbuka kepada pimpinan-Mu. Amin. Saudara-saudari, jadi di dalam pemberitaan hari ini, kita akan fokus ke dalam perkara mengetahui ya, melalui wahyu. Karena itu saudara-saudari, Anda bisa mencatat, nanti di dalam pembahasannya Saudara Hansen akan membukakan wahyu ini, dan kemudian nanti kita bisa tanya jawab pada akhir kesempatan. Nah, untuk langkah pertama ini, saudara-saudari, kita perlu tahu bahwa wahyu ilahi itu penting sekali bagi pengetahuan kita akan penghidupan kita. Ya. Jadi kita akan nampak betapa pentingnya wahyu. Nah, wahyu mengenai apa? Mengenai salib yang mengatasi masalah kita sampai kepada akar-akarnya. Nah, karena itu di dalam beberapa perkara ini, semoga kita semua bisa terbuka pada Tuhan, sehingga hal ini tidak menjadi doktrin bagi kita, tetapi pengalaman. Saya berikan waktu kepada Saudara Hansen untuk memulai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya mau cek dulu apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar. Jelas. Jelas. Jelas sekali. Bagus. Amin. Mari kita berdoa, kita sama-sama mendukung ya. Firman Tuhan bisa tersampaikan dengan bebas, dengan leluasa. Kita kembali berdoa, saudari ya. Saya pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu adalah roh dan hayat. Tuhan, kami ingin berjumpa dengan firman-Mu dan menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul dengan Tuhan bersama-sama walau secara online, tetapi kami mau tetap Tuhan melatih Tuhan roh kami untuk menjamah firman-Mu yang hidup. Basuh kami dengan darah-Mu yang mustika, layakkan kami, karena ketika kami bertemu dengan firman-Mu, sebenarnya kami telah bertemu dengan diri Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, singkapkanlah setiap selubung kami agar kami dapat mengenal setiap kebenaran firman-Mu dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu, dan urapilah setiap kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan, sungguh sukacita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian. Semoga dari awal hingga akhir, ya perkataan Tuhan yang begitu limpah bisa menguatkan kita, memenuhi kita dengan firman hayat ya. Kita damba malam ini bukanlah menjadi satu pemberitaan ajaran semata, tetapi kita bisa menikmati ya kekayaan firman Tuhan dari bantuan buku rohani yang kita bedah ya pada malam ini. Baik, judul pada malam ini, saudari, yaitu adalah Wahyu, Jalan Maju yang Pertama, dari buku Kehidupan Orang Kristen yang Normal, karangan saudara Watchmeni. Ayat Alkitab saya ambil dari Efesus 1 ayat 17. Mari kita boleh baca bersama dalam kondisi mute, tidak mengapa, saudari. 3, 2, 1. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amen. Saudara-saudari, ayat ini mendasari persekutuan kita, dan kita perlu melihat bahwa sebagai orang Kristen, seperti judul bukunya, ya, kita tentu damba menjadi orang Kristen yang normal, bukan? Ya, saudari, kita ketika menempuh kehidupan sebagai manusia, kita pasti ingin menempuh hidup yang normal. Ya, kalau kita punya keluarga, kita juga ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang normal.
Terlebih kalau kita punya anak, ya, kita akan mau, ya, kita sangat damba, kita sangat mengharapkan anak kita juga bertumbuh dengan normal. Ini juga adalah kedambaan hatinya Allah, saudara-saudari, ya. Setiap anak-anak Allah bisa mengalami kemajuan yang normal, saudara-saudari, ya. Tapi sayang, banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, sehingga seringkali berhenti di tengah jalan, atau bahkan juga mundur, saudari. Tidak menempuh kehidupan yang normal, tetapi abnormal. Ya, saudari, ini sangat disayangkan. Nah, mari kita sama-sama memasuki firman ini. Saya adalah orang yang mau belajar menjadi orang Kristen yang normal. Saya harap juga kita semua sama, saudari, ya. Jadi kita memasuki berita pada malam ini dengan satu kedambaan yang sama, ya. Amin, saudari. Menjadi orang Kristen yang normal. Amen. Ya. Di dalam buku yang kita bahas, ya, di sana mencantumkan ada 4 syarat menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Ya. Jadi 4 syarat ini, yang pertama adalah mengetahui. Inilah yang akan kita bahas, kita masuki pada malam ini. Lalu nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan melihat perkara memandang. Lalu pertemuan yang berikutnya lagi, kita perlu menjadi orang yang mempersembahkan diri kepada Allah. Dan yang keempat adalah menempuh hidup di dalam roh. Ya. Saudari, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang normal, kita tidak boleh kekurangan 4 hal ini. Ya. Karena itu, kita perlu mengikuti, ya, kita perlu dengan rajin, kita bisa minggu demi minggu, ya, mengikuti kelanjutan dari seri ini, sehingga kita boleh melihat, ya, syarat menempuh hidup orang Kristen ini dibukakan kepada kita. Ya, sekali lagi bukan hanya sekedar satu ajaran, doktrin, ya, tetapi mari kita berdoa agar ini bisa menjadi pengalaman kita. Amin. Saya lanjutkan, saudara-saudari. Hal yang pertama yang perlu kita miliki untuk menjadi orang Kristen yang normal adalah mengetahui. Ya. Mengetahui di sini bukanlah pengetahuan yang seperti kita mengetahui satu pelajaran di sekolah. Ya. Bukanlah pengetahuan intelektual. Kalau pengetahuan intelektual, ya maka seorang nelayan Galilea seperti Petrus, Yohanes, ya, mereka yang adalah rasul-rasul Tuhan, ya, tidak mungkin bisa mengenal apa yang Allah beritakan atau apa yang Allah wahyukan. Tetapi pengetahuan ini, mengetahui ini adalah mengetahui yang Allah singkapkan kepada mereka, dan ini disebut adalah wahyu, revelation, ya. Satu pewahyuan, menyingkapkan apa yang Allah kerjakan kepada manusia. Tanpa ada wahyu, ayat ini mengatakan menjadi liarlah rakyat. Wah, satu hal yang sangat serius, saudari. Kalau tidak ada wahyu, maka hidup kita akan menjadi liar. Pelayanan kita menjadi liar. Apapun yang kita kerjakan tanpa ada wahyu menjadi liar. Jadi ini bukan perkara kita bisa mengerjakan atau tidak bisa mengerjakan. Tetapi bagaimana kita mengerjakan. Ada orang yang mungkin melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika tidak ada pewahyuan, apa yang menjadi kesenangan hati Allah, maka pelayanannya menjadi liar. Ada orang yang membaca Alkitab, tetapi bila tidak ada wahyu, pembacaan Alkitabnya bisa membawa dia tersesat. Dia malah meneliti, menganalisis saja, bahkan akhirnya justru malah menolak diri Tuhan. Ini seperti perkataan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka sangat, istilah orang itu apa ya, katam ya,
Saya pernah dengar ini waktu di kampung halaman saya ya. Khatam. Wah, mempelajari sampai hafal ya. Di mana dia tahu alamatnya. Tetapi Tuhan menegur mereka. Engkau menyelidiki kitab-kitab suci, ya, tetapi engkau tidak mau datang kepadaku. Ya, saudara-saudari, wahyu ini adalah berasal dari Tuhan sendiri. Ya, kita perlu mendapatkan wahyu melalui kita datang kepada Tuhan, dan kita boleh menempuh kehidupan yang normal, ya, tidak menjadi liar, tetapi menjadi normal, menjadi diperkenan oleh Allah. Ya, mari kita memasuki pemberitaan selanjutnya, saudari. Nah, di dalam aspek Allah, ya, ada wahyu, ada penyingkapan, ya, menyingkapkan sesuatu kepada kita, ya, apa yang Dia inginkan. Nah, tetapi ada satu sikap, ada satu hal yang perlu kita miliki supaya kita bisa menerima penyingkapan itu, pewahyuan itu. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberikan terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya. Terjemahan yang tepatnya adalah orang-orang yang simple, orang-orang yang sederhana, yang hatinya terbuka, ya, polos, murni, mendapatkan pewahyuan Tuhan. Inilah, saudara-saudari, orang-orang yang bisa mendapatkan terang dari firman Tuhan. Kalau kita kembali lihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu, di mana Tuhan ya terus-menerus ya diamati gerak-geriknya, ya, tetapi mereka tidak menerima Tuhan. Mereka membututi Tuhan kemanapun Tuhan pergi, ya. Mereka adalah orang-orang yang rumit, saudara, ya, terlalu rumit, ya, menganalisa, ya. Akhirnya mereka menolak diri Tuhan. Tapi kita lihat, ya, Tuhan bisa mewahyukan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang simple, ya. Kita ambil contoh, ada Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan dia tahu, ya, Tuhan akan mati. Dan dia memutuskan, dia mengambil satu keputusan untuk, ya, mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Wah, Tuhan memperkenan itu. Saudara-saudari, apakah Anda damba hidup Anda diperkenan oleh Tuhan? Amin. Saya damba, saudari. Saya yakin Anda juga damba. Karena itu kita perlu menjadi orang-orang yang simple, sederhana. Menerima firman Tuhan dengan sederhana, dengan polos. Nah, mari kita sekarang memasuki poin yang kita akan bahas pada malam ini. Saya akan mereview secara singkat dari pemberitaan Saudara Irfan dan Saudara Moses pada minggu yang lalu, ya, 2 minggu dan seminggu yang lalu, bahwa, saudari, di dalam kitab Roma, ya, kita bisa melihat satu panduan, ya, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang normal. Ya, kitab Roma khususnya di pasal 1 sampai pasal 8, ya, itu dibagi menjadi 2. Di bagian yang pertama yaitu Roma pasal 1 sampai pasal 5 ayat 11, ya, saudari boleh nanti membaca dan menikmatinya kembali. Lalu di bagian kedua, paruh yang kedua adalah Roma pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8 selesai, ya. Nah, di dalam 2 bagian ini kita akan melihat, saudara-saudari, pembahasan yang minggu lalu, ya, dan 2 minggu yang lalu telah disampaikan oleh saudara-saudara kita. Di awal pertemuan kita melihat apa, saudari? Masih ingat? Yaitu tentang darah Kristus, ya. Lalu dilanjutkan dengan salib Kristus. Nah, ini ada di dalam 2 bagian ini, ya, dengan jelas, ya. Mari kita melihat, ya, sama-sama. Jadi di dalam bagian yang pertama, ya, Saudara Irfan telah menyampaikan mengenai
darah Kristus. Apakah, saudari, khasiat dari darah Kristus yang mustika ini? Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat, menerima pembasuhan darahnya, apapun dosa-dosanya, apapun pelanggaran-pelanggarannya, perbuatan-perbuatannya, diampuni oleh darah Kristus. Saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan atas fakta ini. Bahkan ketika kita hari ini ada dosa dan pelanggaran, ya, dosa-dosa kita, ya, dengan mampunya ya darah Kristus, berkhasiatnya darah Kristus ini. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Ia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Oh, puji Tuhan, saudari, atas darah Kristus. Dan ini untuk mengatasi problem kita yang begitu membuat kita ya tidak dapat datang kepada Allah. Ya, yaitu saya tuliskan di sana adalah sins. Ya, ada S-nya, ya, yaitu dosa-dosa. Perbuatan-perbuatan dosa. Oh, begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang membuat hati nurani kita tertuduh, saudara-saudari. Yang membuat kita tidak ada damai sejahtera untuk datang kepada Allah. Yang membuat iblis, sang pendakwa itu, melakukan pendakwaannya siang dan malam. Pernahkah saudara-saudari mengalami hal ini? Saya pernah. Saya pernah mengalami perasaan terus tertuduh. Tidak ada sukacita, tidak ada damai. Saya ingin berbuat kebaikan. Saya ingin menutupi dosa-dosa itu dengan berbagai cara menyenangkan Allah. Tetap tidak mampu. Ya, tetap dosa-dosa itu apa? Sepertinya apa? Terus diungkit-ungkit oleh si jahat, ya. Inilah pekerjaan iblis yang mendakwa kita. Nah, saudari, problem yang kedua ya adalah di Roma pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8, yaitu perkara dosa. Tanpa S ya, saudari. Dosa di sini adalah mengacu pada sifat dosa, ya. Dosa yang tunggal, ya, tanpa S, yaitu adalah akar dari perbuatan dosa-dosa kita. Jadi di bagian yang pertama ada masalah dosa-dosa yang begitu menyusahkan kita, membuat kita tidak ada sukacita, damai sejahtera. Tetapi juga ada problem yang kedua, saudari, yaitu sifat dosa, watak dosa. Ya, ketika seorang lahir ya ke dalam dunia ini, ya sebagai seorang anak, dia mungkin belum melakukan dosa-dosa, belum mencuri, belum pernah berbohong, belum pernah merugikan orang lain. Tetapi tahukah Anda, saudari, bahwa di dalam diri setiap manusia, begitu dia lahir ke muka bumi ini, dia telah memiliki sifat dosa, watak dosa, yang membuat dia tanpa dipaksa, tanpa harus diajari, dia dengan otomatis ya bisa memproduksi perbuatan-perbuatan dosa. Saudara-saudari, tidak perlu mengajari seorang anak kecil untuk berbohong. Tidak ada sekolah berbohong. Anak saya usia 2 tahun 4 bulan, ya, tidak perlu mengajari dia untuk memberontak, ya. Dia sudah bisa memberontak. Dia mudah berkata tidak ketika orang tuanya meminta ini dan itu. Dia sangat mudah untuk tidak taat, ya. Sangat mudah untuk marah dan lain sebagainya. Saudara-saudari, mungkin tidak ada ya seorang pun di sini yang bisa berkata, wah anak saya dari kecil aman, terkendali ya.
tidak memberontak, ya, tidak melakukan hal-hal yang merepotkan orang tuanya, ya, tidak memaksakan kehendak, saya rasa tidak ada, saudari. Ya, manusia terlahir adalah memiliki sifat dosa. Dan akhirnya apa? Ya, tentunya akan ada produk-produk, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Kita ini adalah pabrik dosa. Mohon maaf untuk mengatakannya, tetapi inilah fakta, saudari. Kita punya masalah yang besar, dua perkara ini. Nah, tetapi syukur kepada Tuhan, saudari, dua perkara ini, ya, satu persatu kita lihat, ya, itu sudah, bukan akan, ya, sudah, telah dibereskan oleh Allah kita. Ya, puji Tuhan, saudari. Untuk problem yang pertama, kita baca ayatnya, saudari. Ya, akan tetapi, ya, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Oleh darah-Nya. Darah Kristus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Haleluya, saudara. Wah, sungguh ayat yang memberikan kabar sukacita. Dosa-dosa kita telah dihapus, telah dibereskan. Kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Amen. Dulu karena pelanggaran dan dosa-dosa kita sepatutnya dimurkai oleh Allah. Ya, saudari, tetapi puji syukur pada Tuhan, Tuhan telah mati bagi kita. Oh, sungguh darah-Nya tercucur bagi kita, membasuh kita, melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Bukan karena kita baik. Ya, ayat ini dengan jelas ketika kita masih berdosa. Saudara-saudari, Anda dan saya, kita tidak bisa menyuap hati nurani kita dengan perbuatan amal. Menyangka dengan kita berbuat kebaikan, maka, wah, Tuhan nanti lupa dosa-dosanya. Tidak, saudara-saudari. Semua pelanggaran dan dosa-dosa kita hanya dapat dibereskan oleh darah Kristus. Allah hanya memperkenan satu, ya, jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Banyak orang yang menyangka perbuatan baik menyelamatkan. Tapi, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa segala kebajikan kita, perbuatan baik kita adalah kain kotor. Maukah kita mempersembahkan kain kotor kepada Allah, saudari? Allah tidak bisa memperkenannya. Allah hanya bisa memperkenan darah anaknya. Haleluya! Oh, Dialah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Amin. Ya, atas darah ini kita patut mengucap syukur. Nah, tetapi ada problem yang kedua, saudara-saudari. Nah, ayatnya juga boleh kita baca, ya, supaya kita lebih jelas. Ayatnya mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, manusia lama kita telah, sekali lagi ada kata telah, ya, saudari, turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi ayat ini mengacu kepada pemberesan manusia lama kita. Ya. Oknum, ya, tokoh, ya, yang olehnya kita berbuat dosa. Ya. Saudari, puji syukur atas salib Kristus. Ya, salib Kristus ini melenyapkan, ya, sehingga kuasa dosa tidak lagi mencengkram kita. Apakah mungkin, saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen tidak berbuat dosa lagi? Mungkin kita mulai ragu, ya.
Saya mungkin barusan tadi 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, marah-marah. Ya. Atau ada yang baru dalam perjalanan pulang, kena kemacetan, emosi. Ya, saudari, penuh dengan amarah. Oh, saudara-saudari, mari kita melihat wahyu ini. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Oh, kita telah mati bersama dengan Dia. Ya. Puji Tuhan, saudari. Manusia lama kita telah turut disalibkan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Ini adalah fakta yang telah tergenapkan. Nah, karena itu, saudari, kita di sini perlu wahyu. Perlu penyingkapan. Perlu mengetahui ini. Bukan diteliti, ya. Tetapi mengenal ini melalui kita terbuka kepada Tuhan. Oh, kita terbuka kepada firman-Nya, ya, roh kita terbuka. Kita menerima ini dengan sederhana. Amin, Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Aku tidak meragukannya. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam hal yang lebih praktis, saudara, ya. Nah, 2 hal ini, puji Tuhan, telah dibahas oleh saudara kita di pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita akan melihat, ya, bahwa yang telah tadi kita singgung, 2 hal tadi, bagaimana itu bisa menjadi pengalaman kita. Atau kalau kita kembali ke slide yang awal, yaitu mengatakan bahwa syarat yang pertama bagaimana menjadi orang Kristen yang normal adalah perlu mengetahui atau perlu wahyu, perlu melihat. Melihat apa, saudari? Melihat apa yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Sekali lagi, saudari, ya, untuk melihat apa yang kita miliki di dalam Kristus. Amen. Kita telah memiliki, ya, kita telah memiliki darah Kristus yang membasuh dosa-dosa dan pelanggaran kita, kecemaran kita, dan kita punya salib Kristus yang telah menyalibkan manusia lama kita. Dalang atau tokoh di dalam kita yang terus berbuat dosa. Nah, untuk hal ini kita perlu wahyu, melihatnya. Ya. Saya ambil contoh, ya, satu pengalaman saya baru-baru ini, ya, saudari. Saya dan istri saya kan mendapat kabar, ya, bahwa ada famili yang baru memiliki seorang anak, ya, anak yang ketiga, ya. Lalu kami ingin memberikan satu kartu ucapan. Kami ingin memberikan kado, memberikan kartu ucapan. Saya memang waktu kuliah jurusan desain, ya, jadi dia bisa sudah nggak terbiasa lagi, ya, sudah lama, ya, karena mengurus anak dan lain sebagainya, ya. Jadi dia kembali seperti apa, ya, sangat kaku gitu, ya, saudari. Nah, lalu sampai larut malam kemarin, ya, karena mau dikirim tadi siang, jadi harus cepat-cepat, ya, dikerjakan, dicetak, karena pengirimannya adalah ke luar kota, ya, saudari. Nah, singkat cerita, malam itu dia bangun, ya, setelah menidurkan anak kami, ya, lalu dia bangun, dia mau mengerjakan lagi, ya, wah, sudah lelah, sudah sangat capek, ya, saudari. Nah, lalu saya iseng-iseng tanya, ya, loh, bagaimana kalau ditulis saja, ya, kamu kan bisa gambar, bisa tulis dengan bagus, ya. Terus dia bilang, oh iya, ya, saya kan punya peralatan lumayan nih, cukup lengkap gitu, ya, dia punya alat-alat mewarnai, ya, yang dia simpan, memang dia punya koleksi, ya, lalu dia keluarkan.
ya. Lalu dia mulai ya menulis, dia menggambar, menghias sedikit ya. Simple ya, saudari. Tetapi waktu saya berdoa dan mempersiapkan firman ini, terang ini menjadi muncul, saudari ya. Inilah ya salah satu ilustrasi yang membantu saya untuk mengenal apa itu wahyu. Dia punya peralatan yang mumpuni ya istilahnya, komplit ya untuk bisa mendesain dengan tangan ya, dan lebih cepat ya. Nggak sampai harus lembur, nggak sampai harus larut malam bangun ya. Hanya berapa menit ya saya temenin sambil saya persiapkan firman ini ya. Ya cuma 10 menit selesai, saudari. Lalu kita ya sedikit tergelitik ya dengan kisah ini. Kenapa ya? Kok tadi saya nggak pakai ini aja ya? Ya, cepat ya, dan juga bagus ya, bisa sangat customize ya, menggambar ya, sangat enak, leluasa ya. Kalau di laptop dia masih sangat kaku ya, karena sudah lama tidak terpakai. Nah, saudari, pewahyuan ini bisa diilustrasikan dengan hal itu. Ya. Terkadang ya, kita punya satu hal yang sangat mustika, saudari, tetapi kita tidak mau gunakan. Ada istilah ya mengatakan ayam yang mati ya di lumbung padi. Istilah yang ya cukup mewakili hal ini, saudari. Terkadang orang Kristen berusaha berdaya upaya sangat letih ya, mencoba dengan segala cara untuk menjadi orang Kristen yang menang, bisa mengalahkan dosa, bisa menahan hawa nafsunya, bisa bersabar, bisa penuh dengan kasih, menjadi suami atau istri idaman, menjadi anak yang patuh, menjadi seorang karyawan yang baik, menjadi seorang atasan yang punya kepemimpinan yang baik. Ya, saudari, kita punya cita-cita, kita punya mimpi, kedambaan. Tetapi, saudari, untuk mencapai itu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ya, di dalam Galatia 2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, kita perlu tahu, kita perlu pewahyuan, bahwa di dalam Anda dan saya, ada persona yang demikian mustika. Ada anak Allah yang hidup, yang menang terhadap dosa, yang menang terhadap dunia, yang bisa melampaui segala macam kesulitan, ya, pandemi, krisis, tekanan. Siapakah yang bisa melewati semua masalah itu, saudari? Apakah seorang raksasa rohani? Apakah seorang yang bernama Hansen? Bukan, saudari. Ataukah saudara Moses, saudara Irfan, saudara Kenny? Ataukah di antara kita ada yang mengatakan saya hebat, saya mampu? Tidak, saudara-saudari. Hanya ada satu persona yang Allah perkenan, yang olehnya kita hidup, yaitu Yesus Kristus. Dialah persona yang tinggal di dalam kita. Kita perlu tahu hal ini, saudari. Apa yang kita miliki di dalam Dia. Amen. Kalau tidak, kita akan mengulang terus. Ya, sejarah terus akan berulang. Kita akan mencoba melakukan segala yang kita bisa untuk mengalahkan dosa dan lain sebagainya, tetapi kita akan terus di dalam putaran. Gagal, bertobat, mencoba lagi, gagal kembali. Pengalaman saya juga, saudari. Oh, saudari, kita perlu mengetahui. Kita perlu pewahyuan. Baik, saya teruskan ya, karena waktu. Baik, nah ayat ini juga sangat baik, saudari. Kita bisa baca, kita bisa doakan. Ya, ayat ini menguatkan saya juga, saudari, bahwa kita perlu memiliki satu doa. Ya, memintanya adalah satu doa, bukan? Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar. Permasalahan banyak orang Kristen hari ini adalah memiliki Kristus yang mustika, tetapi tidak mengenal Dia. Ya, saudari, pengenalan ini sangat penting untuk kemajuan rohani kita. Jika kita punya handphone yang canggih, ya, saudari, lalu kita mengenal atau memahami ya, handphone ini hanya untuk telepon dan SMS ya, padahal ini adalah smartphone yang canggih ya, maka kita akan tidak memanfaatkan ya fasilitas atau fitur-fitur yang ada di dalamnya yang sangat canggih ya. Nah, saudari, terkadang sebagai orang Kristen juga ada hal yang demikian. Punya Kristus kita sama ya, saudari. Ya, nggak ada yang KW1, KW2. Kristus yang sama. Kita punya Kristus yang sama. Tetapi terkadang ya orang Kristen hanya sebatas mengenal Dia sebagai misalkan ya anak domba, ya menebus saya, selesai. Atau ada orang yang hanya menyangka Dia adalah tabib. Ya, sudah saya disembuhkan. Atau ada orang yang menyangka dia hanyalah orang baik, ya, guru, pengajar. Nah, karena pengenalan yang terbatas inilah, maka pengalamannya juga akan terbatas, saudari. Mengenal Kristus sejauh mana, demikian pula kita akan mengalami Kristus sampai tahap itu. Karena itu, saudari, semoga kita punya doa yang demikian. Ya, oh Tuhan, aku meminta kepada Allah, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa, aku meminta padamu, ya supaya Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu. Tuhan, aku ingin mengenal putramu dengan benar. Oh, aku ingin mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudari, pengenalan inilah yang membuat kita bisa maju. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, ya. Makin kita mengenal Dia, kita akan makin mengasihi Dia, makin memustikakan Dia. Baik, saya lanjutkan, saudari. Seorang misionaris ya yang kita mungkin sering dengar namanya yaitu Hudson Taylor pernah berkata, ya dia juga tidak langsung serta-merta ketika menjadi orang Kristen langsung bisa berkata ini ya, saudari, perlu ada sejangka waktu. Dia berkata demikian, tidak perlu aku berusaha menjadikan diriku sebatang ranting. Ya, ini hubungan kita dengan Tuhan ya, sebagai pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Saya lanjutkan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku adalah ranting. Ya, artinya Hudson Taylor adalah ranting, kita adalah ranting. Aku, ya kita adalah bagian darinya. Ya, saudari, sebuah batang ranting ya adalah otomatis bagian dari pokok anggur. Aku hanya perlu mempercayai hal itu dan bertindak berdasarkan hal itu. Sudah lama aku melihat hal itu di dalam Alkitab, namun kini aku mempercayainya sebagai satu realitas yang hidup. Amen. Oh, saudara-saudari, kita bisa melihat perbedaannya ya. Kita mungkin sudah tahu, sudah pernah membaca hal ini di dalam Alkitab. Ya, ada lagu anak-anak sekolah minggu ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang kita tahu. Kita pernah dengar. Tetapi saudara-saudari, oh, kita rumit ya. Sekali lagi ya, kuncinya adalah kita perlu sederhana. Percaya kepada fakta ini. Oh, mempercayainya sebagai satu realitas yang hidup. Ya, kita tidak perlu berusaha untuk menjadi ranting. Kita sudah adalah ranting. Ya, asalkan kita adalah seorang yang telah dilahirkan kembali, kita sudah menjadi ranting dari pokok anggur itu. Puji Tuhan, saudari, kita adalah ranting pokok anggur itu. Ya, asalkan kita percaya hal ini, ya, kita hidup di dalam apa yang kita percaya ini. Bersandar kepadanya, karena ranting ya, tentu dia tidak akan berjalan sendiri, dia bersandar kepada pokok anggur, tinggal, menyesap,
menikmati, ya, bersekutu, ya, tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, ya, ketika mengambil satu keputusan berdoa, ya, bersatu dengan Tuhan, bertanya pada Tuhan, kita menempuh kehidupan sebagai ranting. Tetapi terkadang kita lupa kita adalah ranting, ya. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan, ini urusan saya saja yang kerjakan, ya. Oh, ini adalah urusan rumah tanggaku. Tuhan, nanti dulu ya, tidak perlu ikut campur, ya. Tuhan, ini anakku, ya. Aku mau sekolahkan dia demikian. Aku mau didik dia dengan caraku, ya. Saudara-saudari, sangat aplikatif. Dalam hidup kita sehari-hari, kita adalah ranting. Anda dan saya perlu tinggal di dalam Kristus. Amen. Dan pengalaman inilah yang sangat-sangat memberkati Hudson Taylor. Ya. Mari kita lihat pengalaman yang berikutnya dari Saudara Watchmeni. Ya. Saudara Watchmeni, ya, saya kutip langsung dari bukunya. Jika kita mengenal fakta keberadaan kita di dalam Kristus, kita tidak akan berusaha masuk. Ya. Kalau kita mendapat lebih banyak wahyu, kita tidak akan banyak berdoa, melainkan banyak memuji. Wah, mungkin ini mengagetkan kita ya. Seringkali kita banyak berdoa, ya, memohon sesuatu, ya. Nah, saya lanjutkan terlebih dulu. Kita banyak berdoa untuk diri kita, tidak lain karena kita buta, ya. Artinya adalah demikian ya, saudari. Kita berdoa untuk satu kemenangan rohani. Untuk apa? Kesabaran. Untuk banyak hal yang lain kita dambakan. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak bisa lepas dari dosa ini, dosa itu. Tuhan Yesus, aku tidak bisa mengalahkan amarahku. Tuhan, aku perlu bantuanmu, Tuhan. Oh, Tuhan, redakan amarahku, Tuhan. Beri aku kesabaran, Tuhan. Nah, ini adalah doa. Baik ya? Baik sekali. Ya. Tapi kalau kita dapat lebih banyak wahyu, terang Tuhan, kita akan banyak memuji. Memuji artinya kita berkata, puji Tuhan, Kristus adalah kesabaranku. Aku memang tidak bisa sabar, tetapi Kristus yang di dalamku adalah kesabaranku. Oh, Kristus adalah sukacitaku. Oh, Kristus adalah hikmatku. Puji Tuhan, aku punya Kristus. Ya. Nah, ini adalah contoh kita memuji. Kita bersyukur atas apa yang kita punya. Ya, kalau kita belum punya, kita akan doa kan, saudari, ngotot kan. Wah, Tuhan, aku belum punya kesabaran. Aku mohon kesabaran. Tuhan, aku belum punya ini dan itu ya. Aku mau maju, Tuhan. Ya, tidak salah. Tetapi karena ada pewahyuan, Tuhan berkata, akulah kesabaran. Akulah sukacita. Akulah perhentianmu. Apalagi, saudari. Mari kita mulai ya. Bisa berdoa dengan singkat. Mengenai pengenalan kita akan Kristus. Kristus adalah sukacita. Bagaimana Rasul Paulus bisa bersukacita ya di dalam penjara? Oh, demikian juga dia sedang menunggu ya dieksekusi, mati martir bagi Tuhan. Ya karena dia banyak memuji ya. Bahkan dalam penjara ya dia bisa bersama dengan rekan kerjanya menyelamatkan kepala penjara. Wah, luar biasa, saudari. Kenapa? Karena memuji. Memuji apa yang telah dia lihat, saudari. Kristusnya beda? Sama, saudari. Tapi pengenalannya yang berbeda. Saya coba teruskan ya. Kita banyak berdoa untuk diri kita, tidak lain karena kita buta. Oh, saudari, semoga kita menjadi orang yang dicelikan. Kita buta itu apa? Kita tidak melihat apa yang telah Allah rampungkan. Oh, saudari, semoga kita melihat apa yang telah Allah rampungkan bagi kita. Amen. Baik, saya lanjutkan. Jadi, kita bisa simpulkan pada malam ini, sebenarnya berita malam ini membuat kita lebih teguh melihat dua berita yang sebelumnya, yaitu mengenai darah dan salib, yang sudah mengatasi problem yang mengganggu kita, yaitu dosa-dosa dan salib mengatasi manusia lama kita, saudari. Semuanya telah digenapkan oleh Kristus. Kita cukup mempercayainya,
kita cukup dengan iman. Amin Tuhan, atas fakta ini. Puji Tuhan, saudari, saya kembali menekankan ya bahwa kita perlu wahyu. Bila tidak ada wahyu, pengalaman kita menjadi orang Kristen akan menjadi liar, di luar jalur yang normal. Ya, kalau seorang Kristen ya bertumbuh secara rohani, ya bisa bertumbuh, tapi juga bisa bertumbuh dengan tidak normal. Ya, saudari, semoga kita menjadi orang Kristen yang normal, ya, melalui wahyu terang firman yang tersingkapkan. Lalu yang kedua, mari kita belajar menjadi orang yang simple, yang sederhana, terbuka kepada Tuhan dan firman-Nya, ya, dengan sederhana menerimanya. Amin terhadap firman Allah. Ya, saudari, semoga berita malam ini boleh kembali menyuplai kita dan membuat kita memustikakan Dia, memustikakan apa yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Mari kita mengenal Dia lebih penuh lagi, ya. Memohon pada Allah sebagai sumber roh, hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Amen. Saudari, mari kita katakan sama-sama ya. Kita boleh open mic kita, ya, kita bisa bersorak. Haleluya. 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 Amin. Baik, jadi kita berdoa ya, berdoa dengan sukacita untuk fakta ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersukacita karena fakta yang telah Tuhan rampungkan bagi kami. Amin. Rahmu telah tercurah bagi kami. Amin. Oh, dosa-dosa kami telah dihapus, diampuni. Oh, bahkan salibmu juga telah menyalibkan manusia lama kami. Amin. Bisa hidup tanpa dosa. Tuhan, oh Tuhan, sungguh kami perlu menjadi ranting yang tinggal di dalam Engkau. Oh, menempuh hidup yang bersandar kepada Tuhan. Oh Amin. Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang normal, Tuhan. Kami melihat wahyu ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati, saudari, saya kembalikan kepada Puji Tuhan, saudara-saudari bisa menikmati ya persekutuan kita malam hari ini. Sungguh ini satu porsi yang sangat baik. Saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai wahyu, nanti kita bisa bertanya ya, nanti kita coba respon dari sini. Wahyu itu adalah ketika hati kita dipalingkan dan kita tersingkap, ya. Disitulah kita menerima wahyu. Yang dulu ada selubung, namun karena berbalik, maka selubung itu diangkat. Nah, puji Tuhan, wahyu ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, seperti penampakan. Rasul Paulus di Efesus pasal 3 berdoa ya, untuk, untuk roh, hikmat, dan wahyu, supaya bisa mengenal Dia dengan benar. Mohon maaf, Efesus pasal 1 ya, ayat 17-18. Jadi, saudara-saudari, perkara wahyu itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini adalah jalan yang pertama yang kita bisa melihat, karena ada wahyu. Nah, kita buka, saudara-saudari, ruang tanya-jawab, ya, supaya kita juga ada kesempatan untuk melihat lebih dalam mengenai pembahasan hari ini, lebih keterkaitan antara perkara wahyu dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang normal. Baik, puji Tuhan, ada pertanyaan pertama dari Saudara Johan Wisastra, ya, dari Jakarta. Saya mungkin bacakan. Jika Bapak, Ibu, Saudari juga ada pertanyaan yang ingin dikemukakan, boleh tulis di chat, baik itu di WA, ataupun langsung saja di grup, di chat box di Zoom ini. Nah, sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya mau ingatkan saudara-saudari sekalian bahwa di Bible Study Truth and Life ini kita bukan mau eksklusif, saudara-saudari, ya, dengan membatasi link ini tidak dibagi secara umum, karena kami tetap melayani semua saudara-saudari yang ingin dilayani. Tetapi kenapa kok
link itu dibagikan hanya bagi yang mendaftar. Sekali lagi supaya kami tetap menjaga ketertiban dan juga administrasi yang lebih baik ya bagi kami ketika data saudara-saudari ada pada kami pingin ya nama-nama yang ada pada kami ini bisa kami layani, baik melalui mendoakan nama-nama ini setiap hari, ataupun juga jika saudara-saudari ada keperluan terkait pelayanan doa, pelayanan konseling, kami juga siap melayani saudara-saudari. Amin. Supaya administrasi ini berjalan dengan rapi, tertib, teratur, maka kami memang di satu sisi menghimbau untuk mendaftar kembali. Ya sekali lagi bukan untuk menyulitkan saudara-saudari, tetapi supaya pelayanan ini berjalan tertib dan teratur. Baik saudara-saudari, mari kita lihat pertanyaan yang pertama dari saudara Johan. Apa kaitan antara Roma pasal 6 ayat 6, ya Roma pasal 6 ayat 6 dengan perintah Tuhan Yesus, ya perintah Yesus untuk memikul salib dan menyangkal diri? Apakah masih perlu? Saya bacakan ayatnya ya. Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini saya rasa pertanyaan ini sangat baik, karena ini menghubungkan berita minggu lalu dengan berita yang disampaikan Saudara Hansen malam hari ini. Apakah dari tim ada yang mau menjawab antara Saudara Hansen atau Saudara Irfan? Baik, saya coba jawab, saudari. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Johan. Suaranya apakah boleh lebih kencang, Saudara? Oh, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Johan. Jadi dari ayat ini tidaklah kontroversi ya. Ini membuat kita nampak bahwa perintah Tuhan Yesus untuk kita supaya kita memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Tuhan ya dalam kitab Injil itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya syarat ya, yang punya syarat. Syaratnya apa, saudari? Yaitu syaratnya adalah mereka yang mengenal, yang nampak, yang menerima wahyu ya bahwa dia sudah disalibkan bersama dengan Kristus ya. Tuhan tidak memerintahkan atau memberikan pesan ini kepada orang-orang yang belum percaya ya. Mungkin seorang itu pakai kalung salib ya. Banyak hari ini yang pakai kalung salib, tanda salib dan lain sebagainya. Bukan kepada orang yang melihat salib itu hanya satu tanda ya. Tetapi memikul salib, menyangkal diri adalah kehidupan yang kita terus tempuh ya. Supaya kita tetap bisa menjadi orang Kristen yang memperhidupkan Kristus ya. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hayat kita ya. Kita sebenarnya sudah menerima fakta ya. Amin. Kita sudah disalibkan dengan Kristus dan hari demi hari kita baru tetap ya hidup memikul salib, menyangkal diri ya. Nah, ini saudari, inilah yang kita tetap perlu kerjakan ya. Tapi ingat kembali lagi ini bukan dengan usaha kita ya, tetapi kita bersandar kepada Kristus yang ada di dalam kita. Yang bisa memikul salib siapa, saudari? Bukan saya dan Anda ya. Tetapi adalah Kristus yang berhuni di dalam kita yang memampukan kita. Amen. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Saudara Hansen. Ya, saya rasa jawabannya sangat baik. Mungkin saya tambahkan sedikit saja kepada saudara-saudari yang baru bergabung, bahwa di dalam penghidupan orang Kristen selalu ada dua aspek. Ya, saya menguatkan tadi Saudara Hansen sudah sampaikan, aspek itu adalah aspek fakta dan aspek pengalaman. Atau biasa juga ada istilah aspek objektif dan aspek subjektif. Fakta yang kita miliki sebagai orang Kristen, ini membawa kita memiliki kedudukan. Kedudukan untuk apa? Untuk mengalami. Ya tadi Saudara Hansen memberitahu kita, tanpa ada wahyu, kita tidak mungkin ada pengalaman. Jadi seberapa besar wahyu yang diterima, seberapa besar juga pengalaman yang akan kita alami.
Jadi saudara-saudari, fakta Roma pasal 6 ayat 6 ini ada sebuah fakta bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Tetapi di aspek pengalaman, maka kita perlu mengerjakannya setiap hari. Tadi tentu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan memegang dan mengimani fakta ini, saudara-saudari ya, bekerja sama. Sehingga apa yang terjadi? Fakta yang ada di dalam Alkitab, karena kita alami, menjadi real. Jadi fakta yang objektif, yang awalnya tertulis sebagai logos, menjadi sesuatu yang real karena kita alami. Demikian, saudara-saudari, moga bisa memperkaya kasanah dari jawaban pertanyaan yang pertama. Moga bisa terjawab ya bagi saudara Johan, puji Tuhan. Jika ada pertanyaan lagi, bisa diajukan, saudara-saudari. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan saya sedikit kasih ayat ya. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 ya. Jadi di ayat 19-nya di sana diberitahu aku telah disalibkan dengan Kristus. Lalu Paulus tidak berhenti sampai di sana ya, tapi dia katakan hidup yang aku hidupi sekarang ini ya kan aku bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi benar apa yang kedua saudara sudah katakan di depan ya. Jadi ada satu secara fakta, kebenaran secara objektif yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan, yang sudah Tuhan rampungkan di atas salib. Lalu juga ada pengalaman secara subjektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Irfan. Sangat baik. Ada yang bertanya, ini ada japri ke saya ya. Apakah maksud bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai semakin banyak wahyu, semakin banyak pengalaman? Jika tidak ada wahyu, tidak akan ada pengalaman. Bolehkah dijelaskan antara saudara Hansen atau saudara Irfan? Oke, nanti boleh ditambahkan lagi ya kalau kurang. Baik, wahyu dan pengalaman itu selalu beriringan ya, saudara-saudari. Ketika Rasul Paulus sebelumnya adalah Saulus ya, dia mengapa menganiaya orang Kristen ya? Karena dia hidup di dalam kebutaan agama ya. Dia menyangka bahwa apa yang dia kerjakan adalah hal yang benar saat itu ya, tidak ada wahyu, maka liarlah ya. Jadi wahyu sehingga kita bisa mengenal apa Allah apa itu Saulus tentang Kristus ya.